Dumateng asanipun para bapak, para ibu, jamaah salat Aisyah ingkang sami-sami awantu-wantu redanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah saking anugerahipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami ing dalem menika sampun titiwaji dalu kaping 15 dipake. Alhamdulillah. Iku anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ing dalem menika kula ngemunaken tema babagan cinta. 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 Dikatakan cinta, I love you, is libidi katanya, atau apalah gitu ya. Jadi makna cinta itu Bapak-bapak taala, tingkat kecintaan kepada sesuatu, maka akan jadi asbab akan terasa sakit manakala harus berpisah dengan apa yang kita cintai. Sang soyo kula panjenengan sami niku tresno, sampai wonten lagune kadung tresno. Apal Pak? Kula nggih mboten apal, mung ngertos judule kadung tresno. Monggo mangke ditilihi napa niku. Kebanjur cinta. Jadi tingkat ya Pak, kecintaan seseorang kepada sesuatu ini manakala saat berpisah gitu, ini akan semakin sakit. Semakin kita mencintai, maka akan semakin terasa sakit saat kita berpisah. Namanya cinta itu api yo boten tepuk sebelah tangan. Nah sebelum tepuk sebelah tangan pripun? Tepuk sakit muni boten Pak? Banter mawon boten. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kecintaan keduniaan kita, maka itu tidak ada yang abadi. Tetapi yang kita kehendaki adalah bagaimana kita kecintaan, rasa cinta kita ini cinta yang abadi. Kamangka bapak-bapak, ibu-ibu, gandeng kula panjenengan sami tresnone niku mung kalian bapak, kalian pasangan atau anak putra itu hanya sementara. Maka ampun cintanya cinta nemen-nemen. Mergone napa sangsaya nemen-nemen mangke manakala ditimbali sowan biasane do bengingi. Ibu-ibu bengingi mboten Bu? Bengingi. Kenapa? Karena kita ini cinta katanya. Tetapi Allah Ta'ala yang kita kejar ini adalah cinta keabadian, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita cintai dan sebaliknya kita ini sebagai hambanya Allah sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pun beres Pak. Hidup di dunia swidak 10 tahun kondisi apapun pun mulya Pak. Nek pun dicintai kalian dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niku Rikulo panjenengan sami cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Maka manakala kulo panjenengan sami ditimbali Allah Subhanahu wa taala teng alam kubur. Yo anak bojo awake dhewe nggih mboten ngancani. Bondone yo enggak ada yang dibawa. Cuma kain mori. Tapi kalau kita hidup 60, 70 tahun, bahkan 80 tahun,
bagaimana ngupati karyodenipun Allah, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami mangke teng alam kubur tetep ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Teng mahsyar tetep ditresnani dening Allah, teng akhirat pun Allah Subhanahu wa taala tesi tresno temateng kula panjenengan sami. Nah, pramila bapak-bapak ibu-ibu, tanda-tandane kula panjenengan sami mencintai, maka kita ini yang pertama akan rela berkorban harta, diri, dan waktu kita untuk yang kita cintai. Gandeng bapak ibu tresno kalian keluarga, maka bapak-bapak siang malam banting tulang, tulang pun kadang dibanting-banting. Nggih ngupati butuh. Ini betul. Kalau nggak ada rasa cinta, kula yakin nggih mboten nguper ngaten niku. Trimo luweh nang nggih. Tapi bapak-bapak siang jadi malam, malam jadi siang. Masya Allah. Ini karena kita ini ada kecintaan kepada keluarga. Maka kalau kita ini cinta keluarga, maka kita pun akan rela. Keringat banyak kita keluarkan, begitu kita dapat, habis. Tapi kita ini tetap, karena landasan cinta, maka kita tetap senyum dan senyuman. Maka begitu juga hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus rela dengan harta dan diri waktu kita ini untuk mendapatkan cintanya Allah. Harta kita siap kita korbankan demi cintanya kepada Allah, waktunya kita pun kita siap korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada hambaku, apabila hambaku ini ngaku-ngaku tresno marang ingsun Allah, maka ikutilah. Maknanya apa bapak-bapak ibu-ibu? Kalau kita ingin berharap dicintai oleh Allah, maka kita ini harus mengikuti siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tandanya kita ini mengikuti mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang menjadikan amalan-amalannya Kanjeng Nabi. Ampun mung senenge mawon yang kita ikuti, tetapi bagaimana kesusahannya Nabi, kesedihannya Nabi, tangisan Nabi ini menjadi tangisan kula panjenengan sami sebagai umat. Kesusahannya Nabi begitu juga. Kesenangannya napa malih Bapak Ibu. Tanda-tandanya kita ini tresno kalian Allah, maka kita ikuti siapa itu Rasulullah, apa itu amalannya Kanjeng Nabi, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu puasa nih. Dalam puasa saja Bapak-bapak Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan setiap siang dan setiap malam minimal 1 kali doa mustajab yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apabila hambanya ini meminta. Nyata. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sampaikanlah, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat dengan hambaku. Dan aku akan mengabulkan apa yang menjadikan permohonan atau permintaan daripada hamba-hambaku.
dengan catatan apabila mereka falyastajibuli, mereka ada senantiasa di dalam kebenaran, wal yu'minu bi, dan mereka senantiasa yakin kepada Allah, yakin akan janji-janjinya Allah, dan mereka senantiasa ada di dalam kesabaran. Nah, ini kuncinya. Maka Allah Ta'ala nyuwun sewu, kula panjenengan sami niku pun ngertos nek rezeki niku sing maringi Gusti Allah. Yang maringi kegesangan kula panjenengan saya mung Gusti Allah. Kula niki mboten saged napa-napa, Pak, kalau enggak ditulung oleh Allah. Kita ini menisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nggak bisa berjalan kalau nggak dijalankan oleh Allah. Saya ini nggak bisa bicara kalau nggak dikasih pengetahuan oleh Allah. Ini semuanya ini bagaimana kita menisbatkan hanya kepada Allah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan bagi hamba yang berpuasa setiap hari, setiap malam, minimal itu 1 kali yang mustajab. Dan biasanya itu di akhir daripada menjelang berbuka dan menjelang sahur. Kata-katanya makbul doa ngata niku, Pak. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat kita ini sedang di akhir daripada puasa atau menjelang buka, itu kita ini mungkin baru merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus, sehingga apa? Saat itulah kejernihan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, lihatlah hambaku, karena dia ingin dicintai oleh aku, mereka mau berlapar-lapar, bersusah-susah, berhaus-haus karena ingin dicintai oleh aku. Maka aku janjikan apa yang mereka minta akan aku kabulkan. Maka begitu juga Bapak-bapak Ibu-ibu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulkan doanya seorang hamba di akhir atau sepertiga akhir malam? Kalau kita isya aja kan bisa, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membiasakan diri memberikan makbulatnya ini saat sepertiga akhir malam. Kenapa Bapak-bapak? Karena saat itu Bapak-bapak, kita ini habis tidur, namanya tahajud kan telah tidur. Saat tidur kita ini, pikir kita ini sedang dikikis, habis. Sampai begitu kita bangun tidur, maka pikiran kita ini jernih. Saat jernih, Pak, paling resik ibaratnya di antara waktu-waktu lainnya. Mergono nek bar subuh, bahkan menjelang subuh saja, saniki pun ajeng perpegan, wah pedagang pun mikir ke pulaan, mikir ke bati. Sing bapak-bapak manten ugi makin dekat lebaran, makin saya butuh lebaran. Kudunya ngoni, akeh pikirane, Pak. Itu biasanya pikiran kula panjenengan sami saat setelah subuh, bahkan nanti sudah siang hari itu wis mikirnya butuh niku nemen banget. Tapi manakala kita lagi bangun tidur jam 2, jam 3 bangun tidur, ini masih resik, Pak, bangun tidur belum terkotori. Maka saat itulah kita ini berdoa, maka saat kita berdoa, kita ini lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Pramila Bapak-bapak Ibu-ibu, semoga semoga masih ada waktu 15 hari ke depan. Sekarang kita ajamkan, tidak ada waktu lagi la rahatan ba'dal yaum. Tidak ada waktu lagi untuk istirahat leyeh-leyeh. Kula panjenengan sami
ampun merasa bahwa amalan kula panjenengan sami pun ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kula panjenengan sami sudah termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita ini hadirkan dalam hati kita bahwa banyak dosa yang kita ini masih berbuat. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa banyaknya dosa kita dengan pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Banyak dosa tapi luasnya maghfirah, pengampunan dari Allah lebih luas lagi. Maka kesempatan ampun sampai kita ini terkecoh karena kita ini banyak butuh, akhirnya kita tertipu, perkara yang kecil kita besarkan, justru yang besar kita abaikan. Maka hadirin kangge kena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat iki khusus menika kangge kula dan panjenengan sedaya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.